Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau satu dua bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar satu tema. Ketika kita taat, Tuhan pasti tolong. Ketika kita taat, Tuhan pasti tolong. Teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yosua pasal yang ke-8. Teman-teman, mari kita memperhatikan dari ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Lalu kita memperhatikan ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Jika sudah mendapatkannya, kau akan membacakan untuk setiap kita, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Nah teman-teman, perikop Yosua pasal yang ke-8 ini terdiri dari dua buah bagian. Bagian yang pertama berbicara tentang kisah kota Ai atau negeri Ai yang dibinasakan. Lalu setelah itu dari ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-35, di situ digambarkan bagaimana ada mesbah di Gunung Ebal dan di situ dilakukan kembali pembacaan hukum Taurat. Nah, teman-teman, ketika kita mengingat kembali satu perikop sebelum dari pasal yang ke-8 ini, kita melihat bagaimana Israel ini seakan-akan tidak ditolong oleh Tuhan karena ada dosa yang dilakukan oleh Akan. Itulah sebabnya teman-teman, ketika Akan sudah mendapatkan hukumannya dan Israel belajar apa artinya ketaatan, kali ini Tuhan sendiri yang berkata kepada Yosua yang dikatakan dalam ayat yang pertama. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Di situ seakan-akan Tuhan yang menyuruh Yosua untuk mengatakan kepada orang Israel untuk bersiap berperang melawan Ai, teman-teman. Itulah sebabnya ketika ada dosa yang masih ada di hadapan Tuhan yang kita simpan, teman-teman, sesungguhnya itu yang akan membuat kita menjadi gagal, teman-teman. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan ingin kita menyelesaikan dosa-dosa itu di hadapan Tuhan. Kita jujur akui itu. Dan ketika kita sudah menyelesaikan setiap dosa-dosa kita itu, teman-teman, firman Tuhan mau mengajak kita untuk sama-sama belajar apa? Taat. Sama-sama belajar taat. Nah, teman-teman, menarik sekali di dalam perikop yang ke-8 ini seakan-akan digambarkan seperti ini. Bagaimana ketaatan orang Israel itu menuntun Israel pada kemenangan, dan pada akhirnya kembali diulang kembali perintah untuk taat kepada hukum Taurat. Nah teman-teman, sesungguhnya bukan hanya pada zaman Yosua saja Tuhan menginginkan setiap kita untuk taat. Tuhan ingin kita taat bahkan sampai hari ini, bahkan sampai engkau tua, bahkan sampai nanti Tuhan memanggil engkau pulang. Itulah sebabnya teman-teman, jangan pernah remehkan harga ketaatan. Jangan pernah remehkan harga ketaatan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan menghargai ketaatanmu, dan Tuhan pasti akan menolong setiap orang-orang yang sungguh-sungguh taat dan sungguh-sungguh mau hidup setia hanya bagi Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, ayo kita taat sama Tuhan. Kita berhenti melakukan setiap dosa-dosa kita. Kita lawan kebiasaan buruk kita bersama dengan Tuhan. Dan mari kita terus berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Itu tadi materi satu kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk tetap taat dan mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Untuk menutup satu kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, pada satu kita hari ini, kita sudah diingatkan untuk selalu taat dan mengakui kesalahan kita pada Engkau Tuhan. Ajar kami supaya kita bisa semakin berkembang lagi ke depannya Tuhan, dan mengakui kesalahan-kesalahan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Jangan lupa, besok kita bakal ada satu bareng lagi di channel ini.
Ayo kita sama-sama bagikan materi kita ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang mendapatkan berkat. Jika kalian punya pergumulan atau pertanyaan, kalian juga bisa DM Instagram Youth GKI Kanaan atau bisa juga dengerin podcast kita di Youth GKI Kanaan. Jangan lupa hari Sabtu nanti kita juga bakal ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Untuk linknya nanti akan di-share di grup WA atau line teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman Youth GKI Kanaan, udah nonton belum IGTV kedua kita? Yuk, buat kalian yang gak mau ketinggalan keseruan IGTV kedua kita, bisa cek langsung ke Instagram kita @youthggkanaan. Kita akan bahas seputar tujuan hidup. See you!